As-Sultaniyah karya Al-Imam Al-Mawardi. Kita sedang membahas beberapa bagian dari kitab ini. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas adanya kewajiban memilih pemimpin, bahwa memilih pemimpin itu hukumnya adalah fardu. Fardunya adalah fardu kifayah. Dan ada dua kelompok pemimpin atau dua kelompok di kalangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، وبالخصوص koordinator kuliah subuh Ahad Gabungan Bapak Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Madani bin Haji Madali, Sekjen kuliah subuh Ahad Gabungan Bapak Kiai Haji Hamzah Ahmad,
Pembawa acara kita Ustaz Haji Amir Mahmud, Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, Bapak Ustaz Haji Salman Al-Farisi, Imam kita Ustaz Syarif Hidayatullah, dan nanti pembawa tausiah, komisi tausiah Haji Nur Ali Ajum, serta para kiai, para asatidzah, para guru, para hujjaj, para tokoh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada beliau-beliau semuanya, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari yang terakhir ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim, di dalamnya ada silaturahim. Kita berharap mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan dicurahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi usia kita, memberkahi fisik dan tubuh kita, memberkahi amal-amal kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Imam Al-Mawardi. Kita sedang membahas beberapa bagian dari kitab ini. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas adanya kewajiban memilih pemimpin, bahwa memilih pemimpin itu hukumnya adalah fardu. Fardunya adalah fardu kifayah. Dan ada dua kelompok pemimpin atau dua kelompok di kalangan umat yang punya tanggung jawab besar dalam hal kepemimpinan ini. Yaitu yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dengan ahlul ikhtiyar. Kata beliau adalah kalangan yang berhak memilih pemimpin, karena tidak semuanya berhak untuk memilih. Ada syarat-syarat untuk bisa memilih. Yang pertama beliau mengatakan al-adalah al-jami'ah li syurutiha, yaitu punya sifat adil. Yang kedua al-ilm, yaitu punya ilmu, alladhi yatawassal bihi ila ma'rifati man yastahiqqul imamah, yang dengan ilmu itu dia faham siapa yang diangkat menjadi pemimpin. Dan yang ketiga adalah ar-ra'y wal hikmah, al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa lil imamah aslah, dan punya sikap bijak sehingga dia faham siapa yang seharusnya menjadi pemimpin yang layak, yang memberikan maslahat buat umat. Ini tiga hal yang harus dimiliki oleh orang yang akan mengangkat atau memilih pemimpin. Itu yang disebut dengan ahlul ikhtiyar. Adapun yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah ahlul imamah, yaitu kalangan yang berhak untuk menjadi pemimpin, kandidat pemimpin. Ini syaratnya tentu lebih banyak, lebih berat, karena dia yang akan memimpin umat, dia yang akan mengambil kebijakan buat umat. Tidak boleh pemimpin diangkat asal-asalan, sembarangan. Harus memenuhi kriteria, syarat yang ditentukan di dalam Islam. Sebab kalau tidak akan berantakan urusan umat. Nabi SAW sudah mewanti-wanti, "Idza dhi'atil amanah fantadhiru as-sa'ah."
Kalau amanah itu disia-siakan, tunggu saat kehancurannya. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yudha'atuha?" Ya Rasulullah, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah tersebut? Beliau mengatakan, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli, fantadhir as-sa'ah." Kalau satu urusan, kalau satu kebijakan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tidak punya kapasitas di dalamnya, tunggu saat kehancurannya. Ini dalam urusan secara umum, apalagi urusan kepemimpinan yang nasib umat ini ada di tangannya. Karena itu tidak boleh sembarangan. Di sini Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan beberapa syarat untuk menjadi pemimpin. Beliau mengatakan, "Wa amma ahlul imamah fa syurut al-mu'tabarah fihim sab'ah." Adapun orang-orang yang layak menjadi pemimpin, maka syarat yang diakui oleh para ulama, ada 7. Jadi 7 syaratnya. Kalau tadi orang yang berhak memilih itu ada 3, yaitu pertama adil, yang kedua adalah berilmu, yang ketiga bijak. Kalau menjadi pemimpin syaratnya 7. Beliau mengatakan, al-adalah ala syurutihal jami'ah. Yang pertama harus punya sifat adil, sama dengan yang pertama. Yang kedua adalah ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fi nawazil wal ahkam. Ilmu yang mengantarkan seseorang untuk bisa berijtihad terutama dalam urusan an-nawazil. An-nawazil ini adalah hal-hal baru yang dulu tidak ada, yang membutuhkan fatwa baru sesuai dengan zamannya. Salamatul hawas minas sam'i wal basar wal lisan. Panca inderanya sempurna, memiliki panca indera yang sempurna. Yang keempat, salamatul a'dha, yaitu tubuhnya tidak cacat, tubuhnya sempurna, anggota badannya sempurna sehingga bisa bergerak. Ya, yamna'an istifa'il haraka wa sur'atin nuhud. Kalau cacat, dia tidak bisa banyak bergerak. Ya, tidak bisa banyak bergerak dan tidak cekatan. Padahal seorang pemimpin dituntut untuk bisa cekatan, ya, dalam mengurus urusan umat. Yang kelima adalah ar-ra'yu al-mufdi ila siyasatir ra'iyah wa tadbiril masalih. Yang kelima adalah dia punya pandangan yang visioner, bisa mengatur, menata rakyat dengan baik. Yang keenam, asy-syaja'ah, dia punya keberanian. Ya, kalau pemimpinnya takut, bisa bahaya. Ya. Dan yang ketujuh adalah an-nasab, nasabnya. Ya, nasab yang bagus, terutama kalau dia menjadi pucuk pimpinan umat, harus dari kalangan Quraisy. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jemaah sekalian, adalah al-adalah ala syurutihal jami'ah, yaitu yang pertama adil. Apa yang dimaksud dengan adil di sini? Amma al-adalah fal muradu biha an yakuna sahibu istiqamah fi sirah. Yang disebut dengan adil di sini adalah dia adalah orang yang jejak hidupnya, rekam jejaknya itu adalah orang yang lurus, orang yang istiqamah. Wa an yakuna mutajanniban al-af'al wal ahwal al-mujiba lil fisqi wal fujur. Dan orang ini adalah orang yang disebut adil itu menghindari perbuatan, kondisi-kondisi yang mengantarkan pada perbuatan fasik. Artinya dia menjauhi hal-hal yang sifatnya fasik. Maksiat, dia jauh dari maksiat, dia jauh dari dosa. Dia tidak melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Dia punya akhlak yang bagus.
fakama la yakunu adh-dhalim wal ghadir mustahiqqan lil khilafah, sebagaimana orang yang zalim, karena lawan dari adil itu adalah zalim. Lawan dari adil adalah zalim. Orang yang zalim tidak boleh menjadi pemimpin. Tidak bisa menjadi pemimpin, sebab tugas pemimpin itu adalah menangkal kezaliman. Tidak boleh dia berbuat zalim. Itu di antara tugas pemimpin. Bagaimana orang yang zalim akan diangkat sebagai pemimpin padahal dia bertugas menangkal kezaliman? Itu tidak mungkin. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama, tidak mungkin seorang zalim menjadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus orang yang adil. Adil itu ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Itu yang disebut dengan adil, istiqamah dia. Tidak melakukan dosa, maksiat. Tapi bukan juga berarti maksum. Ya, kalau maksum bebas dari dosa dan kesalahan sama sekali, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena ada juga dari kalangan Syiah Rafidhah, itu yang mengatakan bahwa pemimpin al-imamah itu harus orang yang maksum, bebas dari dosa dan kesalahan. Apa mungkin ini ada pada manusia? Tidak mungkin, karena manusia itu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang tidak punya dosa dan kesalahan itu malaikat. Ya, yang tidak punya dosa dan kesalahan malaikat. Dan yang dianggap maksum adalah para nabi dan rasul. Adapun di luar itu tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum, karena manusia biasa yang tidak punya sifat seperti nabi dan rasul. Karena itu dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, pemimpin itu tidak harus maksum, tapi harus adil. Adil maksudnya dia punya sifat yang baik. Ya, mungkin dia tergelincir pada dosa, tapi cepat taubat. Ya, cepat taubat dari dosa dan maksiatnya. Artinya dia tetap dalam kondisi istiqamah, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya apa? Bahwa pemimpin itu harus adil, tidak boleh zalim. Dalilnya adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salam dengan beberapa ujian, lalu Ibrahim bisa menuntaskan semua ujian itu dengan baik, ketika itulah Allah angkat dia sebagai pemimpin. Inni ja'iluka lin-nasi imama, kata Allah Ta'ala, aku jadikan engkau sebagai imam sekarang ini bagi umat manusia. Ibrahim alaihi salam kemudian bertanya kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, apakah anak keturunanku juga akan menjadi pemimpin ya Allah? Apa kata Allah Ta'ala? Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, orang yang zalim enggak bisa, walaupun anaknya nabi, apalagi cuma anaknya presiden. Jadi tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak adil. Harus adil. Ya. Jadi anak keturunan tidak menjamin. Yang dijadikan sebagai kriteria adalah keadilan. Bagaimana dia punya akhlak yang bagus, punya kriteria yang memang memadai untuk menjadi pemimpin. Ini yang disebutkan al-adalah ala syurutihal jami'ah. Karena itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang fasik, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh diserahkan kepada orang yang ahli maksiat, tidak boleh. Harus dilihat bagaimana dia akhlaknya, ibadahnya dan seterusnya. Al-adalah itu yang disebut dengan adilah, itu yang disebut dengan adil. Dan ini adalah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya satu waktu ada wanita dari Bani Makhzum, ya, Makhzumiyah, yang melakukan tindak pencurian.
dia mencuri. Ini dari kalangan bangsawan, dari kalangan yang disebut kalangan elit. Dia mencuri, ya, karena yang namanya mencuri itu tidak hanya dari kalangan bawah, bisa juga dari kalangan atas. Sekarang yang korupsi itu orang-orang kaya, orang dari kalangan atas, orang yang banyak duitnya. Tapi karena sudah menjadi tabiat, terus saja dia masih kurang, ya, masih korupsi juga, ya, mencuri uang rakyat juga. Nah, termasuk pada masa itu ada wanita yang sebetulnya wanita dari kalangan bangsawan. Dia mencuri. Lalu ketika diketahui dia mencuri, maka dia sadar hukuman dalam Islam kalau orang mencuri itu dipotong tangannya. Dia malu, gimana kalau dipotong tangannya? Akhirnya dia cari jalan bagaimana caranya agar tidak dipotong tangannya. Lewat siapa? Lewat Usama. Dia punya koneksi. Tahu Usama bin Zaid bin Harithah ini adalah orang yang dekat dengan Nabi, punya jalur khusus. Ya, akhirnya dia minta kepada Usama, gimana caranya tolong lobby Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak menghukum dirinya. Akhirnya Usama mencoba melobi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia utarakan maksudnya, niatnya. Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, menunjukkan seorang pemimpin harus adil, tidak pandang bulu siapapun dia. Kalau bersalah harus dihukum. Ini keadilan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan satu ungkapan yang terkenal, yang luar biasa. Wallah, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya. Masya Allah, luar biasa. Ini contoh pemimpin. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemimpin harus punya sifat yang pertama, karakter pertama adalah adil, al-adalah. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua disebutkan al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fi nawazil wal ahkam. Yang kedua adalah dia punya sifat berilmu. Ya, nggak mungkin seorang yang bodoh diserahi kepemimpinan. Ya, karena itu harus jelas track recordnya. Dia harus punya ilmu yang memadai. Kalau dalam hal ini Al-Imam Al-Mawardi mengatakan, bukan ilmu sembarangan, al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fi nawazil wal ahkam. Yang ilmunya itu mengantarkan dia untuk bisa berijtihad, mengambil kesimpulan hukum dalam hal-hal yang sifatnya baru, yang dulu nggak ada. Ini kan banyak hal baru sekarang ini. Ya, misalnya dalam bidang kedokteran, ya, banyak ada sekarang operasi sesar. Ya, bagaimana hukum nifas bagi orang yang operasi sesar misalnya. Ini hal yang baru. Ya, dalam hal perkawinan, dulu nikah ya ketemu secara fisik, sekarang sudah berkembang, ada pernikahan online. Ya, pernikahan online. Ya, ini perkembangan zaman dan itu terus terjadi yang semacam itu. Ya, ada jual beli sekarang juga, muamalah. Kalau dulu langsung ijab kabulnya di tempat, sekarang jual beli yang justru lebih berkembang, jual beli yang online. Ya, ada Shopee, ada Tokopedia, macam-macam. Itu yang jauh lebih berkembang sekarang ini. Bagaimana seorang pemimpin dia paham dengan semua ini, dia bisa mengambil keputusan. Nah, ini yang dibutuhkan, al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fi nawazil. Ini urusan-urusan baru banyak, pada zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Maka butuh orang yang punya ilmu memadai, ilmu dari sisi syariat dan ilmu dari sisi pengetahuan secara umum. Dia menguasai sehingga dia bisa mengambil kebijakan dengan tepat. Nah, repotnya ini kalau pemimpinnya ijazahnya saya tidak jelas. Nah, ini repot. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Maka memilih pemimpin harus benar, karena ini amanah. Suara kita adalah amanah. Nah, ini yang disebutkan oleh
Al-Imam Al-Mawardi, al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fi nawazil wal ahkam. Jadi punya ilmu yang memadai. Ya memang nggak ada yang ideal seperti pada masa salafun saleh. Ya kita akui bahwa stok kepemimpinan di negeri kita ini sangat-sangat terbatas. Ya orangnya itu lagi. Ya dengan ilmu yang memang agak terbatas. Jadi PR kita banyak ya mas sekalian. PR kita sangat besar. Kita harus memulai dari sekarang menelurkan pemimpin-pemimpin yang memang memadai, punya kualifikasi, sehingga insya Allah diharapkan pemimpin yang memenuhi kualifikasi itu akan mendatangkan kesejahteraan, akan mendatangkan keadilan, akan mendatangkan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi pemimpin itu visinya. Bagaimana masyarakat menjadi makmur sejahtera, ya, menjadi makmur dan sejahtera. Sekarang ini kan masyarakat lagi heboh lagi. Pajak mau naik, ya, PPN mau naik sampai berapa tuh? 12, bayangkan. Disebutkan dalam Islam itu bahwa daulah pemimpin bukan pengumpul pajak, bukan pemeras rakyat, bukan penjara kekayaan negara, tapi seorang pemimpin adalah orang yang bisa memberikan khidmah, pelayanan buat umat. Sayyidul qaumi khadimuhum, itu dalam Islam, bahwa pemimpin satu kaum pelayan mereka. Ya, justru menjadi pelayan mereka. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimiliki oleh Nabi? Dia sebagai pemimpin, dia sebagai pejabat, dia sebagai nabi, dia sebagai rasul. Beliau adalah orang yang memimpin umat. Tapi lihat kekayaan Nabi, apa yang dimiliki oleh Nabi? Beliau nggak punya apa-apa. Ketika meninggal dunia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baju besinya masih tergadai. Bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ja'i'un fa'at'imni. Ya Rasulullah, saya lapar, saya butuh makan, tolong dong kasih makan sama saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya, tanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ada makanan tidak untuk tamu kita? Dia butuh makan. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, laisa indana illa al-ma. Kita nggak punya apa-apa, yang kita punya cuma air aja ya Rasulullah. Bayangkan rumah pemimpin nggak punya apa-apa. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, pemimpin itu khadim. Pemimpin itu adalah khadim, pelayan bagi rakyat. Jangan sampai pemimpin yang kaya luar biasa, rakyatnya menderita luar biasa. Nah ini mudah-mudahan kalau kita berusaha terus, ya, memahami hakikat kepemimpinan, kita sadar dan kita berusaha, insyaallah tidak ada yang tidak mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bisa berubah. Yang penting ada kemauan dari diri kita untuk melakukan perubahan. Nah ini disebutkan salamatul hawas, yang lainnya adalah salamatul hawas minas sam'i wal basar wal lisan liyasihha ma'aha mubasharatu ma yudrak biha. Harus punya panca indera yang sempurna, pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, itu untuk menjadi pemimpin, ya. Kemudian disebutkan pula salamatul a'dha, dia tidak cacat. Maka disebutkan di dalam penjelasannya, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa farraqa Ibnu Khaldun fi muqaddamatihi bain al-'uyub al-jismiyyah al-mutlaqah allati tamna' al-khalifa min ada'i wadhifatihi كأن يكون أعمى أو أخرس أو أصم أو مقطوع اليدين أو رجلين. Jadi dibedakan, ini yang dimaksud yang nggak boleh itu kalau memang cacatnya benar-benar cacat. Misalnya apa? Misalnya benar-benar buta, benar-benar tuli, ya, atau dua-duanya tangannya nggak ada, atau kakinya dua-duanya nggak ada. Fafi hadhil halah la yakunul murasyah ahlan lil khilafah. Dia nggak boleh dipilih sebagai pemimpin kalau kondisinya semacam itu. Amma in kana a'war, adapun kalau
butanya buta sebelah, yang satunya masih bisa melihat. Au asam bi ihda udhunai, atau tuli tapi yang tuli sebelah aja telinganya, telinga yang satunya masih bisa mendengar. Au maqtu' ihda yadai, atau tangannya satu memang enggak ada tapi satunya masih ada. Fa fi hadhil halah, dalam kondisi yang semacam ini, ya baqa al-murasya ahlan lirriasah, dia masih pantas untuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Yang lainnya adalah dia punya pandangan, punya keberanian, dan punya nasab yang jelas. Ya, nasab yang jelas. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah punya patokan nih, ya, jadi tambah mengerti, semakin mengerti, kita bisa memilih pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita pemimpin yang berkualitas, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas pohon kelapa ada burung pelatuk. Daun kelapa jatuh bertumpuk-tumpuk. Ini kelihatannya jamaah semua pada ngantuk karena masjid Karpet Ar-Rahman terasinya empuk, jadi pada ngantuk. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Bapak Kiai Poni Walis yang telah menyampaikan tentang kepemimpinan. Walaupun sudah berlalu pemilihan pemimpin, tapi terus kita berjuang untuk menjadikan orang-orang Islam yang baik menjadi pemimpin dari negeri ini. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita bisa memimpin pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Hadirin sekalian, memang sampai sekarang buku Bapak belum ditangkap ini. Jadi ya karena Bapaknya masih kuat. Ya, di antara kesalahan kita milih pemimpin, ya buku Bapak nggak boleh marah. Kenapa? Dia nggak ngaku. Jadi insya Allah ada perubahan-perubahan terus karena perjuangan kita umat Islam untuk menjadikan orang-orang baik menjadi pemimpin di negara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, sekali lagi di atas pohon kelapa ada burung pelatuk terbang tinggi berputar-putar. Kalau bapak-bapak pada ngantuk silakan minum ambil water. Biar hilang ngantuknya. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita ikuti, kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Dr. Sejum Nur Ali Ajum MPD. Kepada beliau muakat dan kembali persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang sama-sama kita hormati para alim ulama, khusus kita yang bisa menyampaikan untuknya. Ya Haji Fauzi Bahas, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan yang sangat biasa. Insya Allah beliau jadi anggota dewan. Jadi dewan apa kan? Saya tahu ilmunya kan. Bersama-sama kita hormati yang kita udah agak tangan juga di Kiai Sulaiman Ibrahimi dan nyala. Kemudian dia tentunya Lukman, pimpinan Profesor Aliyah yang Rasulullah Salim, ya ada banyak sekali nih ya para kiai, dan ada Ustaz Husnan, ada Ustaz Hashim, Ustaz Hamsin, kemudian ada Ustaz Fatih, para mu'alim, bapak dan saudara dan tokoh masyarakat, khusus Bapak Haji Hasim. Ya kalau
sudah mulai menipis, tinggal ngomong aja Haji, alhamdulillah ya, ngomong doang. Insyaallah beliau tanpa ngomong udah paham ya. Para ketua masjid, bapak dan saudara ibu hadirat jamaah Masjid Ar-Rahman, khusus orang tua kita Bapak Haji Kotom Rusnadi ya, dan ketua DKM-nya Bapak Salman Al-Qanis, ketua Filsafat Bapak Haji Madani MSI. MSI itu rupanya singkatan masih setia istri satu. Kemudian Bapak Sekjen kita yang Masya Allah ceria terus beliau ya, berada di dunia kampus ya, Bapak Haji Hamzah Ahmad MM, Bapak MT ya, masih takut istri MT ya. Bapak dan saudara yang mohon maaf walaupun tidak disebutkan satu persatu, namun yakinlah dari hati yang paling dalam tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya kepada jamaah sekalian. Khusus keluarga besar Masjid Ar-Rahman, Pak RT ada Pak RT, Pak RW di luar, di luar Pak RW. Oh iya, makasih Pak RW. Dekor ada dekor. Insya Allah ya, Insya Allah dalam pada sehat semua pejabat-pejabat kita nih ya. Bapak dan saudara sekalian, saya diamanahkan apa judul pada kesempatan ini, yakni menjaga akidah ya, menjaga akidah. Kalau orang-orang ini nih yang semuanya hadir, insya Allah akidahnya sudah salimah ya, sudah terpelihara insya Allah. Nah, wajah-wajahnya adalah wajah tukang ngaji semua ya, luar biasa. Insya Allah sudah istiqamah, tapi bukan istiqomahnya Pak Ustaz Amir Mahmud ini istri ketiga di kontrakan rumah istiqomah. Jadi istiqomahnya benar-benar ajak gitu, ajak insya Allah ya. Jadi apa dan saudara sekalian, saya tidak membicarakan soal akidahnya itu karena nanti bagian di kampus itu ya. Jadi ada takribnya, kemudian cara lupa dan lain sebagainya ya. Cuma kita namanya ngaji aki-aki nah gitu ya. Yang penting kita paham aja lah. Tadi apa yang disampaikan oleh guru kita luar biasa tentang pemimpin, Masya Allah ya. Kalau itu benar-benar terapkan, pada takut jadi pemimpin ya kan, pada takut dan saudara, Masya Allah luar biasa ya. Sekarang berebut ya, sekarang berebut ya. Ini Hamzah kita doain biar punya duit 300 juta. Amin. 3 triliun. Masya Allah 300 triliun. Bingung nanti kebanyakan kartu mana lagi. Ya, Masya Allah. Bapak saudara sekalian, saya senang sekali berjumpa dengan bapak dan saudara di sini. Ini rata-rata wali semua ini. Yang pertama memang wali murid. Yang kedua wali itu ya, ini kelihatan wali, tanda-tanda walinya. Wajah-wajah bapak dan saudara yang sering diomelin bini. Ya, wajahnya kelihatan. Tanda wali bini. Ya. Jadi ada seorang yang dimarahin sama istrinya pergi ke hutan. Ya. Kemudian ada juga yang dimarahin sama istrinya ke hutan juga. Begitulah. Kamu ada di sini, dari sini mama. Kenapa di sini? Bini bawel banget gitu. Nah, kami itu udah sama wali udah gitu. Jadi yang gitu sama wali. Ya. Gitu. Apalagi kalau mendapat ridho Allah di atas wali, kata Musbah. Ya. Orang yang apabila Allah ridho, dia makan baca hamdalah, selesai minum baca hamdalah, insya Allah itu lebih dari wali. Ya, ini rata-rata wali insya Allah, amin ya Rabbal. Apalagi kita berada di wilayah Tanah Baru ini, daerahnya Nabi.
Bukan sekarang mobil. Ya, Insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang mengikutinya, nggak ada nabi baru, dengan itu. Jadi mudah-mudahan Insya Allah ini dengan kita hadir di sini, Insya Allah jamaah Rahman ini nggak ada yang pakai pengen jadi nabi lagi. Ya, janganlah, udah cukup. Rasulullah adalah khatamun nabi, nabi yang terakhir. Ya, jadi cukup udah, jangan pakai ngaku nabi dah. Dan ada juga sekarang aliran yang begitu banyak. Kenapa Kiai Hamid menyampaikan ini? Karena sekarang banyak sekali aliran. Ada yang ibu-ibu tuh, ibu-ibu di daerah mana tuh, sholat pakai dirapel, sholat isya 100 rakaat. Untuk apa? Benar, nanti 2 minggu akan datang nggak sholat lagi. Orang PA ini. Sholat pakai dirapel. Nama sudah sekarang nih, ya. Benar nggak lihat tadi itu? Bukan gitu sudah. Mudah-mudahan itu biasa aja, nggak usah pakai dirapel-rapel kalau sholat, ya kan? Kalau gajian rapel enak kan gitu ya. Sholat pakai dirapel. Kemudian apa dan saudara, banyak sekali ada di antaranya Syiah dan saudara. Banyak saudara kita yang tidak tahu Syiah apa. Ya. Nanti belajar pakai Julian Kumar. Syiah itu pada saudara, ketika Rasulullah SAW meninggal, ya kan? Kemudian memilih pemimpin dan dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya siapa? Ali kan, menantu Rasulullah SAW. Makanya Rasul sampai agak terlambat untuk memakamkan dan membuka negara-negara itu kepada saudara. Ya. Dan banyak sekali orang yang menyimpang pada saudara. Kalau ada penerbit, maaf nih, saya kasih tahu saudara sekali, ada penerbit yang namanya Mizan, ada yayasan yatim yang namanya Mizan di situ. Itu adalah punya Syiah pada saudara. Ini saudara kita, saya lihat tuh ada yang ini. Nah itu punyanya Syiah itu. Hati-hati, ya, hati-hati pada saudara. Itu dulu yang mengontrak untuk PKS di Cilandak, ya, dulu dikontrak sama PKS, sekarang sudah berubah kan? Duitnya banyak Pak, duitnya banyak, ya, cuma pola-pola aja. Masa kader anak-anak kita mau dijadikan kader siapa dan saudara? Ya, hati-hati. Ada juga LDII yang mengkafirkan orang juga banyak. LDII itu kalau udah habis sholat dia ngabdul pel, kita jaga najis, kita jaga kafir kepada saudara. Ini hati-hati nih, banyak banget kadang-kadang yang sesat itu. Ya. Makanya terus gimana caranya Pak dan saudara kita ini supaya tidak tersesat itu? Ada kan pengajian seperti ini, halal oleh guru-guru kita. Ya, cara memelihara cara ini. Dan teman-teman yang baik, teman-teman yang luar biasa yang mengajak kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal teman. Ya, jangan asal teman kepada saudara. Asal teman banyak. Ya kan? Tapi bagaimana kita lihat teman yang bikin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin menjauh pada saudara. Ya. Jadi cari teman yang baik. Untuk memelihara supaya kita tidak melenceng pada saudara, senantiasa membaca Quran. Insya Allah. Ini luar biasa, Quran ini dari atas. Ya, cuma jangan tinggi-tinggi, kuatan tinggi, susah ngambilnya, ada baca-baca. Ya, luar biasa. Sekarang pertanyaannya, mana kita lebih banyak ngeliatin Quran, baca Quran, apa ngeliatin HP? Bocah yang apa itu? Ngeliatin HP, Masya Allah. Udah jujur aja, benar nggak? Ada masih alasan lagi. Ustaz, saya kan ngeliatin HP, gue baca Quran. Alah, bayangkan mana? Ayo coba. Ya kan, Masya Allah, luar biasa. Ini cara menjaga kita. Ya, cara-cara kita baca Quran, ya, dipahami,
ya, terus diamalkan, ya, terus ngajak orang lain untuk mengamalkan, terus mengamalkan. Ibda nafsi, mulai dari diri kita kemudian keluarga kita. Di antara 1000 siswa SMU yang bisa baca Quran hanya 30% baca Quran dengan baik. Di antara 1000. Coba kita survei, ya, di RT kita ada berapa orang bisa baca Quran. Setelah bisa baca, benar nggak bacanya sesuai dengan kaidah tajwid, makhraj huruf, ya kan? Dengan tafsir. Berapa orang yang kira-kira paham? Satu RT aja. Dan berapa orang yang kira-kira mengamalkan apa yang udah paham? Insya Allah luar biasa Pak, dari sini aja, ya. Tapi saya yakin sini kalau ini bawa Quran lebih bisa semua. Ya kan? Bisa kan? Masa bawa aku bisa bawa itu luar biasa. Ya. Apalagi Bapak dan Saudara, kalau kita punya teman kagak baik, ya, punya teman kagak baik Bapak dan Saudara, kita khawatir. Ya. Khawatirnya apa? Bukan kita yang ngajak dia, malah kita ajak dia. Ya. Sekarang saya tanya, ngaji ini habis maghrib, gerimis. Yang jalan apa dulu? Kenapa? Ya, gerimis bentar banyak lagi. Jadi sakit kan gitu. Sekarang ada teman ngajak nonton Familis, gerimis. Coba bagaimana? Apa yang jalan dulu? Kaki jalan dulu. Kenapa? Ayo berangkat dengan. Ini hujan kan berhenti kan gitu. Ya. Beda. Ya. Padahal kalau kita lihat Bapak dan Saudara, Masya Allah, kita ngeri. Kenapa ngeri? Survei membuktikan ketika seorang, ya, yang memandikan mayat di Rumah Sakit Islam Jakarta, di antara 100 orang hanya 30 orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggal dunia. 30% dia. Rumah Sakit Islam itu dibimbing di Sultan. Rumah Sakit Islam. Kira-kira kita kembali pada diri kita. Kira-kira kita nanti kalau meninggal bisa nggak mengucapkan kalimat tauhid itu? Insya Allah. Nah, bagaimana supaya bisa? Ya dilazimkan ketika masih hidup baca kalimat itu. Kalau nggak pernah baca kalimat itu, bisa nggak? Nggak bisa. Orang itu tergantung kebiasaannya. Orang meninggal bagaimana kebiasaan hidupnya, dan nanti dibangkitkan bagaimana saat meninggalnya. Dan orang dikumpulkan beserta kecintaannya. Kalau dia cinta sama Quran, orang ahli Quran, ahli ibadah, insya Allah dikumpulkan juga sama orang-orang tersebut. Kalau orang yang dikumpul sama orang-orang yang tukang nyawer, nanti pun dikumpulkan sama ya. Dia kalau dikumpulkan sama orang-orang yang biasa mancing, begitu juga nanti. Begitu juga kalau saudara, ya, nggak akan pindah. Begitu. Yang senang dangdutnya dikumpulkan begitu juga. Ya, kalau misalnya dikumpulkan tidak dengan apa kecintaannya, akan protes dia. Lah kok saya di sini? Gitu. Nggak bisa Pak. Dikumpulkan itu. Jadi oleh karenanya para saudara sudah jaga akhirat kita, banyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah. Punya Quran semua di rumah? Alhamdulillah ada Pak. Dibaca? Sudah punya target bacanya? Coba tunjuk tangan yang sehari 1 juz saja dah, tunjuk tangan. Sehari 1 juz. Masya Allah, luar biasa ini. Beliau bisa 1 juz karena materialnya sepi. Benar-benar itu. Kalau materialnya rame nggak bisa. Nggak bisa jadi guru terus layanin terus sudah masih bagus. Alhamdulillah karena beliau mantan
ya Haji Madali bukan mendirikan subuh ya. Jadi waktu dulu bendara umur lama ya, bendara orang Depok masih ada ya, luar biasa ya, mudah-mudahan biar sedikit berkah ya. Alhamdulillah ya. Jadi gitu pada saudara, dan oleh karenanya pada kesempatan ini ya ada empat macam ya, la nasba minal arba, 4 macam yang tidak bosan ya. Yang pertama al-ardu minal matar ya, bumi enggak bosan menerima hujan, biar banjir apa terus turunin terus, bumi nggak senang aja. Kalau orang kebanjiran kan yang salah bukan buminya, siapa yang salah? Orangnya. Kenapa tempat air? Nah itu benar nggak? Yang salah apanya? Orangnya, ya kan? Habis nggak ada lagi, saya belum situ-situnya. Tinggal itu doang, yang lain nggak bisa dijualin kan gitu, ya? Gitu kalau sebenarnya. Ya. Bumi nggak pernah bosan menerima hujan. Ya. Yang kedua, yang nggak pernah bosan itu al-unsa minat zakar. Laki sama perempuan nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan. Ada laki-laki udah 75 tahun, ya kan? Ditanyain nih, mau nggak nih? Ya, kok mau nggak nih? Ini sama perawan kaya cantik, gitu kan? Masya Allah, mau nggak kira-kira laki-laki? Mau nggak? Mau digambar. Laki-laki 70 tahun kan lagi memperoleh tetap aja hamil kan gitu. Ya, nggak pernah bosan tuh. Ya, kecuali tadi kata Mari nggak pergi keriput itu baru dah, ya kan? Nggak keriput dari itu kan udah tua kan gitu. Gitu aja saudara. Kemudian apa lagi yang nggak pernah bosan? Ada mata melihat itu nggak pernah bosan. Benar ada yang ini bosan? Saya bosan banget nih pakai mata, gitu kan? Nggak pernah bosan tuh, ya. Punya mata dengan memandang nggak pernah bosan. Apalagi nggak pernah bosan. Yang keempat adalah al-alim minal ilmi. Orang alim dengan ilmu nggak pernah bosan. Ngaji di mana ada ngaji? Apalagi kita di Jakarta, pengajian tiap hari, siang malam, masya Allah. Makanya orang Jakarta itu masya Allah, udah kelihatan di mukanya tuh pakitan. Udah terbayang tuh masya Allah, luar biasa. Yang dari Senin sampai hari kan Senin lagi, luar biasa. Tinggal maunya aja, benar sudah. Jaga bangsa, kampung pengajian ya dulu, dirintisnya. Mata kuliah subuh, masya Allah biasa saudara. Ya. Jadi oleh karenanya para saudara, yuk kita jaga akhirat kita dan terus kita mendekat pada ulama kita. Ya kita ngaji bareng, insya Allah ya. Kalau ngaji begini Pak, masya Allah tenang banget kan gitu ya. Apalagi kalau di kantor ada duit 2 juta, berkasih kan gitu ya. Luar biasa ya. Nggak ingat utang kalau lagi ngaji mana gitu ya. Lagi ngaji nggak ingat utang. Orang yang ngaji itu nggak berani kalau lagi ngaji di masjid, nggak berani paling tungguin di rumah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua pada saudara. Allah pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengudara segala usul-usul kita dan senantiasa kita mendapatkan hidayah, menjaga akidah kita, akidah anak-anak kita. Yang mudah-mudahan akidah yang benar-benar lurus ya, dari akidah yang ahli sunnah wal jamaah ya. Dan anak kita mudah-mudahan terdidik dan saudara, dan sampai terjadi seperti ini. Sebab terus seorang anak 14 tahun yang bisa membunuh anaknya, bapaknya, ya kan? Ya kan? Ibunya, bapaknya dan neneknya, ya kan gitu. Jadi jangan sampai ini. Karena apa? Kurangnya pendidikan agama. Dan mudah-mudahan menteri yang baru ini insya Allah dia akan membawa pencerahan ke pendidikan kita. Akhlak karimah di depan insya Allah ya. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu ini. Mudah-mudahan insya Allah ya kita senantiasa kita respect dengan program menteri yang baru di pendidikan kita. Ya, mudah-mudahan lebih baik ke depan. Ya insya Allah hari ini
وعلى كل شيء الفاتحة.